Dia RPM-nya langsung naik. RPM-nya naik, kalau digas dia langsung ngebut kenceng. Naiknya juga cepet banget ini. Welcome to W Autocars. Nama gue Wilson. Jadi di YouTube channel ini gue bakal membahas tentang otomotif. Buat kalian yang mau tahu lebih lanjut lagi tentang otomotif, bisa nonton terus YouTube channel gue. Mobil yang bakal gue review hari ini itu VW Polo 1200 TSI. Jadi VW Polo ini tahun 2016. Mesinnya itu udah TSI. TSI itu singkatan dari Twin Charge Stratified Injection. Mobil ini seperti transmisi manual dijadikan matic. Selain itu juga bagusnya dari mobil ini, TSI itu membuat gesekan mesin menjadi lebih kecil. Yang otomatis itu mesin menjadi lebih efisien dan juga hemat bahan bakar. Jadi mobil VW Polo ini itu 7-speed DSG. DSG itu artinya dual clutch automatic gearbox. Jadi mobil ini tuh mobil build up bikinan dari India, dilisensi oleh Jerman. Tahun 2015 itu bermesin 1400. Cuman sekarang sejak diluncurin di Gias 2015 itu menjadi 1200 cc TSI. Terus mobil ini tuh pasti lebih kencang dibanding Jazz maupun juga Mazda atau Yaris. Dari 0 sampai 100 itu bisa ditempuh dengan 9,7 detik. Istimewa dari mobil ini juga yaitu irit banget ini mobil. Jadi dalam kota itu 1 banding 10-an dan di luar kota itu 1 banding 17 km per liter. Dan juga pengalaman gue pakai ini mobil itu gue isi 200.000 itu kurang lebih habis sekitar di 200 kilo lebih lah. Itu hitungannya masih irit banget. Di depan sini tuh ini kita bisa lihat bodi depannya. Yang pertama ini aslinya warnanya chrome, tapi karena kelihatannya monoton jadi gua stikerin pakai warna merah. Dan juga di sini ada logo R. Ini airline. Jadi kalau di luar negeri VW itu yang airline itu yang special edition punya. Ini masih pakai bolam, tapi udah gue ganti juga sama pakai LED. Ini LED 3-in-1. Jadi di sini bisa pakai 3 warna. Dan juga lampu kecilnya udah gue ganti juga tuh pakai LED. Yang lampu jauhnya masih standar bolam. Di bawahnya baru ini lampu sen. Fog lampnya, ini ada fog lamp. Juga masih bolam. Jadi velgnya ini masih velg asli bawaannya dia. Ini ring 15. Jadi dia punya ban juga masih ban aslinya, mereknya Apollo. Kilometernya ini udah sekitar 18 ribuan, tapi ini masih pakai ban aslinya dia. Nah di bagian samping sini, ini spionnya udah diganti warna merah, aslinya warna hitam. Tapi ini digantinya sama yang ori dari VW. Lanjut di bawah sini juga ada stiker. Stiker ini juga stiker asli dari VW. Di bagian belakang, jadi udah ada yang LED dan juga ada yang bolam. Dia punya lampu senjanya LED, cuman lampu remnya itu masih bolam. Cara buka VW itu dari logonya di sini. Logonya dibuka, so kita bisa lihat. Ini spionnya aslinya dia yang warnanya hitam. Dia udah ada sensor parkir, ada 4 titik. Nggak banyak yang bisa kita bahas, langsung aja kita lihat bagian dalamnya. Nah di bagian dalam ini kita lihat langsung di door trimnya. Door trimnya ini tuh semuanya power window-nya udah full automatic, dia ada 4. Dan juga ini yang buat lock jendela, buat unlock kunci sama ini lock. Akan kita flip dan nutup. Bukanya tinggal diputar lagi. Ini left sama right-nya. Terus lanjut bagian depan. Bagian depan ini ada lampu. Ini buat lampu senja sekali, 2 kali. Ini lampu besar.
Nah, dia kalau misalkan ditarik, fog lampnya hidup, tarik 2 kali. Ini buat lampu yang buat di belakang. Ini buat naik turunin lampu, jadi bisa di-adjust. Di sebelah kanan ini untuk wiper depan. Di bagian setir, kita bisa lihat setir ini tuh bisa up and down dan juga teleskopiknya lumayan jauh nih. Terus habis itu kita lihat juga di sisi kanan ini bisa buat ganti speedometer. Jadi kita bisa lihat speedometernya. Ini bisa buat suhu, temperatur, macam-macam nih, bisa kita reset juga. Kalau misalkan di bagian kiri ini bisa buat up and down volume dan juga ganti track, dan juga ini mute nih. Terus di setir ini juga udah lapis kulit, udah flat bottom juga, jadi driving positionnya juga enak. Terus dia seinnya itu di sebelah kiri, ini buat ke kanan, buat ke kiri seinnya. Untuk di dim tinggal ditekan aja. Lampu dimnya dia terpisah sama bolam lampu utamanya, jadi tuh bikin mobil lampunya lebih awet dan juga tahan lama. Untuk di head unitnya ini ada USB, AUX, dan juga SD card ini. Terus ini bisa buat CD juga, ada Bluetooth-nya juga, bisa buat angkat telepon juga. Terus dia juga bisa mirroring, cuman di semua HP belum tentu bisa juga, karena dia punya aplikasi tertentu juga yang biar bisa dia connect. Terus lanjut, ini ada FM, ada media juga, medianya AUX, macam AUX, USB, CD, SD card, sama Bluetooth audio. Untuk audionya sih suaranya yang ini bisa dibilang bagus banget. Dia punya bass, treble-nya juga bagus banget. Buat pengaturan AC-nya di sini ada blowernya, bisa diatur, ada auto juga. Di bagian kanannya ini untuk temperaturnya. Terus lanjut, ini AC, ini yang buat sirkulasi AC-nya. Ini buat kaki bawah, buat depan. Ini kalau matiin lagi, sisanya ini biasa kita jarang pakai. Kamera belakang yang gue pasang, gue takut karena kan ini mobil Eropa. Jadi kalau mau dimasukin ke head unit bawah yang bawaannya dia, takutnya nggak bisa. Jadi kita kalau mundur, dia langsung ganti. Ini kameranya, bisa kelihatan. Kameranya, jadi di sini ada kamera, di belakang juga ada sensor parkir, jadi lebih safety juga kalau mundur kelihatan. Jadi di konsol box bagian bawah ini bisa ditekuk buat cup holder. Di bawah sini juga ada lampunya. Bagian tengah ini ada konsol box buat handrest juga sekalian, bisa dibuka. Terus juga ini bisa diangkat juga, jadi bisa lega. Jadi handbrake-nya ini nggak ketahan. Sini sih nggak ada apa-apa lagi, buat selip-selipan doang. Bisa turunin juga. Oke, dan juga tadi lupa dijelasin. Nah, ini tuh aslinya dia Blue Drew, tapi ini udah diganti semua. Jadi dia MB-Tech, joknya MB-Tech, sampai ke door trimnya juga diganti. Dan juga ini material di bagian depan ini juga plastik, hard plastik. Lanjut kita lihat ke bagian belakangnya. Bagian belakangnya agak sempit. Jadi ini mobil tuh kalau misalkan bawa penumpang yang agak-agak tinggi tuh agak sempit, karena ini udah mentok banget nih ke bagian depannya. Di bagian atasnya juga mentok banget. Tinggi gue 179, jadi ini udah ngepas banget kepala. Terus di tengah juga ini ada buat konsol box minuman punya, ini buat minuman. Ini juga ada AC, blower AC belakang. Dan juga ini ada headrestnya juga ada 3 buat di tengah. Jadi ada tatakan palanya juga nih. Sekarang kita mau coba test drive gimana performanya mobil Polo ini. Sebentar lagi kita mau masuk tol buat cek performanya mobil ini. Jadi biasanya kalau mobil-mobil kecil itu performanya kalau misalkan udah di atas 100 atau sampai 120 aja itu udah ngap-ngapan. Jadi kita mau coba, walaupun ini cc-nya kecil 1200, tapi turbonya itu yang bisa ngangkat performa mobil ini. Langsung aja nih, bentar lagi kita masuk tol ya. Driving bawah, handlingnya juga enak. Enak Apollo ini tuh ada handrestnya nih, jadi
Gue biasa kalau nyetir di handrest ini jadi enak. Bentar lagi ini. Ini sekarang udah lari di 50. Oke, sekarang kita coba agak kenceng ya. Nih di atas udah 100. Biasa kalau mobil-mobil kecil kalau udah di mobil di atas 100 begini tuh udah goyang banget. Cuman ini masih steady banget, masih enak. Handlingnya masih cengkraman di aspalnya ini masih bagus. Terus 110. Biasa mobil juga kalau mobil-mobil kecil begini lari di atas 100 itu udah ada bau-bau gosong. Tuh bau-bau gosong tuh biasanya katanya sih dari berdasarkan forum-forum bilangnya karena ada konverter katalisnya itu katanya harus diganti. Kalau nggak ada oli-oli yang bocor. Jadi tuh kena ke ruang pembakaran atau kena mesin. Jadi tuh mesinnya itu tuh membakar oli itu jadi bikin bau. Jadi ini sekarang kita udah geber 120. DRPM nya 2500. 120 aja masih enak banget. Ini 140. Jalanannya nggak gitu sepi-sepi banget sih, jadi agak serem. Jadi ini mobil mantap sih kalau buat anak muda yang mau pakai harian. Ini sih kalau buat ngebut juga kenceng, mantep. Kalau mau buat pakai harian juga enak. Jadi tadi kita udah lihat mobil Polo ini tuh bisa lari kenceng ya, bisa sampai 140. Gue pernah nyoba sih maksimal di 150, cuman di atas itu sih udah serem. Ini mobil sih intinya enak banget dibawa mau buat harian, dan juga tuh enak banget dah dipakai. Kedap banget karena ini kan mobil Eropa, bagian kabinnya tuh kedap banget. Jadi dia punya silen sininya tuh karet-karetnya masih padat banget, jadi nggak terlalu berisik. Oke guys, jadi di sini juga transmisi tadi belum dijelasin. Transmisi ini kita bisa lihat nih, kalau misalkan biasa kan kita bawakan di D. Kalau misal di sini S-nya itu maksudnya mode sport. Jadi kalau misalkan masuk ke S, langsung dia RPM-nya langsung naik. RPM-nya naik, kalau digas dia langsung ngebut kenceng. Naiknya juga cepet banget ini. Tuh gitu jadinya. Mode sportnya dia tuh responsifnya mantep banget. Dia ada turbo lag dikit, cuman di bawahnya tetap masih enak lah, nggak gitu berasa. Ini juga ada, kalau misalkan dari D digeser ke sebelah kiri jadi triptonic. Triptonic ini bisa kita mainin juga buat naikin gigi, turunin gigi. Ini di gigi 5 nih sekarang. Kalau kita naikin gigi 6 sekarang ini. Dia sampai 7 percepatan. Turunin lagi 5. Ini di D. Kalau di S ke kiri nggak bisa. Jadi kalau S ini tuh cuman buat sport doang, langsung sport. Kalau mau di triptonikin harus di D dia. Harus di D baru ke kiri. Gitu. Dan juga ini kalau mesin TSI itu tuh maksudnya ini tuh kayak mesin manual tapi dijadiin ke matic. Jadi kalau di gigi awal, di gigi rendah, di gigi 1 atau gigi 2, dia tuh ada kayak ngeden dikit. Ini kan sekarang kalau gigi atas sih nggak berasa lah.
Kalau dipakai tuh enak kalau di gigi atas. Cuman kalau di gigi rendah, antara di gigi dari gigi 3 mau turun ke 2, itu dia kayak ada ngeden gitu dikit. Dan dari 2 kalau mau ke 1 itu juga ada ngeden juga dikit. Nah giginya juga ada ngeden dari D1 sampai ke D2. Tapi selanjutnya kalau dari D2 ke D3 itu udah nggak berasa, udah enak kayak mesin CVT aja. Bedanya itu sih, cuman di situnya doang agak-agak ngeden-ngeden gitu. Cuman selanjutnya sih enak-enak aja sih kalau dibawa. Cuman kalau yang nggak biasa bawa mobil ini, rasanya tuh pasti nggak enak, karena kan belum tahu dapat feel masuk giginya gitu. Ini di kecepatan 50. Di bawah sih nyaman banget. Jadi untuk masalah suspensinya ini sebenarnya sih empuk, cuman agak keras dikit, khas mobil Eropa lah. Jadi untuk suspensinya ini, dia tuh kalau di luar agak kedengeran suspensi semacam gasnya. Tapi kalau di dalam kita tuh nggak terlalu gitu kedengeran, karena kabinnya ini tuh kedap. Jadi tuh untuk masalah suspensinya ini juga masih enak. Untuk dibawa full penumpang juga masih enak. Dia tuh nggak terlalu ngesrot, dan juga ini mobil ini juga nggak terlalu pendek banget. Jadi setiap polisi tidur itu juga nggak terlalu mentok mulu gitu. Guys, itu dulu video review gue hari ini. Kalau misalkan ada yang mau nanya bisa komen di bawah. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Dan juga jangan lupa follow IG gue, Wilson Winata. Thank you guys.